Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab yaitu Al-Jannatu wan Nar yang kita beri nama kajian menuju negeri abadi. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita masih melanjutkan pembahasan kitab ini, yaitu pada bab bahwasanya surga dan neraka itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan sudah diciptakan. Ya. Surga dan neraka itu adalah makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kajian lalu kita sudah bacakan adanya penentangan dari orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang sesat yang mengatakan bahwasanya surga itu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam At-Tahawi rahimahullah dan Imam Muhammad bin Abil Izzi Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawi telah menyatakan permasalahan ini dalam kitabnya tersebut, ya, dan membantah pemikiran-pemikiran tersebut. Kemudian beliau juga mengatakan summa saqa saqal adillata minal kitabi wa sunnati allati tadullu ala annahuma makhluqatan. Kemudian beliau mencantumkan Al-Quran dan Sunnah yang membuktikan bahwasanya surga dan neraka itu adalah dua makhluk. Famin nususil kitabi, adapun data ataupun bukti atau dalil dari Quran, qauluhu ta'ala anil jannah, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang membicarakan tentang surga dalam surat Al-Imran ayat 133. Allah berfirman, uiddat lil muttaqin. Surga ini disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat itu fi'il madhi, artinya sudah lalu. Dan dalam surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala firman, uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Bahwasanya surga itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang-orang yang beriman terhadap Allah dan para rasul-rasulnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Naba ayat 21 sampai 22. Allah berfirman, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu terus mengawasi.
Littaghina ma'aba. Littaghina ma'aba yaitu mengawasi orang-orang yang melampaui batas. Demikian ikhwah. Ma'aba yaitu tempat dia kembali, tempat orang-orang yang littaghina ma'aba yaitu disediakan oleh Allah tempat untuk orang-orang yang melampaui batas. Allah juga berfirman dalam surat Najm ayat 13 dan 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melihat surga tersebut di kali yang lain, inda sidratil muntaha, di dekatnya ada pohon sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa, jannatul ma'wa, disitulah ada surga jannatul ma'wa, tempat tinggal. Jadi ikhwah, dari ayat-ayat ini sudah sangat jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan surga ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan neraka. Demikian ikhwah. Uiddat itu artinya sudah diciptakan, disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian ikhwah. Demikian juga neraka sudah disiapkan untuk orang-orang melampaui batas. Taib. Kama fi sahihaini, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari dan Muslim, min hadithi Anas radhiyallahu anhu, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, fi qissatil Isra, yang menceritakan tentang kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu. Wa fi akhirih, di hadis pada hadis tersebut di bagian akhirnya disebutkan summan talaqabi Jibrilu, kemudian Jibrailu, kemudian Jibril pun membawaku hatta ata sidratal muntaha, sampailah kami ke pohon sidratul muntaha. Fa ghasyiha awlwanun la adri ma hiya, dan pohon ini dipenuhi dengan berbagai macam warna-warni yang aku tidak tahu, ya, yang aku tidak tahu itu bagaimana. Demikian ikhwah, la adri ma hiya, dan aku tak tahu bagaimana. Qala summa dakhaltul jannah, setelah itu maka aku pun masuk ke dalam surga. Fa idza hiya jadabidul lu'lu'i wa idza turabuha al-misku. Ternyata surga itu ikhwah yaitu hiya jadabidul lu'lu'i, yaitu kubahnya kubah mutiara, dan tanahnya pun tanah dari minyak wangi kasturi. Itu ikhwah. Jadi di sini ternyata Rasulullah SAW ketika masuk ke dalam surga, ya, beliau melihat fasilitas ini semua, dan itu menandakan bahwasanya surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihain min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dalam kitab sahih Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata gharada alaihi urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal ashi. Bahwasanya apabila salah seorang kalian meninggal dunia, maka akan ditampakkan tempat duduknya, ya, akan dinampakkan tempat dia nanti hari akhirat, di sore, di pagi dan sore hari. In kana min ahlil jannati famin ahlil jannah. Apabila dia memang sudah termasuk penduduk surga, maka akan diperlihatkan kepada dia tempatnya di surga kelak. Wa in kana min ahlin nari famin ahlin nar. Dan apabila dia termasuk penduduk neraka, maka akan ditampakkan tempat dia nanti di neraka. Yuqalu, dikatakan kepada mereka, hadza baq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Dikatakanlah kepada mereka, ini adalah tempatmu hingga Allah nanti membangkitkan engkau di hari kiamat. Wa taqaddama haditsu Al-Bara' bin Azib, sebagaimana yang sudah disebutkan, sudah dicantumkan hadis Bara' bin Azib. Isinya yunadi munadi minas sama, di mana akan muncul suara dari langit. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, setelah seorang mukmin masuk ke dalam kuburannya, kemudian datanglah dua malaikat dan menyuruh dia duduk.
kemudian dia pun ditanya dengan 3 pertanyaan, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Apabila dia bisa menjawabnya, maka terdengar suara dari langit. Apa isi suara tersebut? An sadaqa abdi, betul hambaku. Fa afrishuhu minal jannah, maka bentangkan untuk dia bentangan atau karpet atau apalah namanya dari surga. Faftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuk dia pun pintu ke surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha. Min rauhiha wa tibiha. Maka setelah dibukakan pintu surga, maka aroma wangi surga pun berhembus ke dalam kuburannya. Wa taqaddama haditsu Anas bi makna hadis al-Bara. Demikian juga di hadis Anas juga sudah disebutkan sebagaimana halnya hadis al-Bara. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada zaman Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana matahari. Fadzakarat al-haditha. Lantas Aisyah pun menyebutkan tentang hadis ini. Wa fihi, di dalam hadis itu ada tercantum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu min maqami hadza kulla syai' wa'idtum. Sungguh di tempatku sekarang aku melihat seluruh ataupun apa saja yang pernah dijanjikan kepada kalian. Artinya janji surga, janji neraka, semua di tempatku sekarang diperlihatkan kepadaku apa saja yang sudah dijanjikan untuk kalian. Hatta laqad ra'aituni akhidun qatafan minal jannah hina ra'aitumuni taqaddamtu. Sampai-sampai ya waktu itu di tempatku tersebut aku melihat, aku sampai memetik setangkai buah surga. Makanya itu yang kalian lihat di saat aku maju ke depan. Jadi Rasulullah SAW berdiri, kemudian beliau maju ke depan, dan seolah sedang memetik sesuatu. Jadi kata Rasulullah, yang kalian lihat itu adalah di saat aku ingin memetik buah surga. La walaqad ra'aitun nar, dan aku juga di tempatku ini aku telah melihat neraka. Yahtimu ba'daha ba'dan hina ra'aitumuni ta'akhartu. Aku melihat neraka itu melalap sebahagiannya melalap sebahagian neraka yang lainnya, dan itu di saat kalian melihat aku mundur. Demikian ikhwah. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat surga, beliau maju untuk mengambil buahnya. Di saat Rasulullah SAW melihat neraka, beliau pun mundur. Demikian ikhwah. Wa fi sahihaini, masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wal lafzul Bukhari, di mana redaksinya ini tercantum dalam Sahih Bukhari, an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, in khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW pernah suatu ketika terjadi gerhana matahari. Fadzakara hadis, lantas dia pun menyebutkan, artinya Abdullah bin Abbas pun menyebutkan tentang kisah tersebut, kisah hadisnya. Wa fihi, di dalam hadis tersebut tercantum, faqalu ya Rasulullah ra'ainaka tanawalta syai'an min fi maqamika summa ra'ainaka taqa'ata. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, tadi kami melihat Anda seolah Anda seperti mengambil sesuatu dari tempat Anda tersebut. Kemudian Anda pun maju. Ya. Faqala, lantas Rasulullah mengatakan, inni ra'aitul jannah. Apa kata beliau? Saat itu aku melihat surga. Fatanawaltu angqudan, dan aku ingin memetik setangkai buah. Walau asabtuhu ma la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Seandainya aku berhasil mengambilnya, maka tak lagi ada
la akaltum, maka kalian akan memakan apa yang tersisa dari dunia. Artinya kalian cukup makan itu saja dengan sisa-sisa dunia ini. Begitu hebatnya buah surga tersebut. Wa ra'aitun nar, pada saat itu aku juga melihat neraka. Falam ara manzaran kal yaumi qattun afza'un, dan aku belum pernah melihat ada pemandangan yang lebih mengerikan ketimbang pemandangan saat itu, yaitu melihat neraka. Wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa, dan waktu itu aku melihat mayoritas penduduk neraka itu adalah perempuan. Qalu bima ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa kaum ibu-ibu, kaum wanita itu malah mayoritas penduduk neraka? Qal ayakfur bikufrihinna qila ayakfurna billah. Beliau mengatakan mereka menjadi penghuni mayoritas neraka dikarenakan mereka kufur. Sahabat bertanya lagi, memang mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Qal, kata beliau, sabda beliau, yakfurnal ashir, mereka itu tak berterima kasih terhadap suaminya. Wa yakfurnal ihsan, mereka tak bersyukur atas kebaikannya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullah summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu khairan qattun. Seandainya engkau telah berbuat baik kepada mereka setahun penuh, namun dia pernah melihat engkau satu kesalahan, dia lihat darimu satu kesalahan saja, maka dia akan katakan, aku tak pernah melihat kebaikan dari dirimu. Itulah kaum wanita. Makanya karena tak bersyukur itulah makanya mereka menjadi penghuni mayoritas neraka jahanam. Demikian ikhwan. Dan ini merupakan program daripada iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan iblis itu menjadi makhluk yang sesat, kan dia mengatakan pada Allah, bersumpah di hadapan Allah, la atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan goda mereka dari depan dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri, wala tajidu aktsarhum syakirin. Engkau akan lihat tak banyak mereka yang bersyukur. Dan yang paling banyak tak bersyukur adalah kaum wanita. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa fi sahih Muslim min hadis Anas, dalam hadis sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa aimul ladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, law ra'aitum ma ra'aitu, apabila kalian melihat apa yang sudah kulihat, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah? Memangnya apa yang telah Anda lihat ya Rasulullah? Qal ra'aitul jannata wan nar. Aku telah melihat surga dan neraka. Demikian ikhwah. Wa fil muwatta'i was sunan, dalam kitab Muwatta dan Sunan, min hadis Ka'ab bin Malik, dari hadis Ka'ab bin Malik, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama nismatul mu'min tairun ta'allaqa fi syajaril jannah. Sesungguhnya ruh orang mukmin itu yaitu berupa burung yang sedang bertengger di pohon-pohon surga, kata Rasulullah. Jadi orang-orang mukmin ketika dia sudah masuk alam barzakhnya, ya, ruh mereka ini nanti, ya, ruh mereka ini itu nanti berupa burung dan bertengger di pohon-pohon surga. Kemudian hatta yarji'ahullah ila jasadihi yaumal qiyamah, hingga nanti itu ruh dikembalikan Allah Subhanahu wa taala ke jasadnya di hari kiamat nanti. Wa hadza sharihun fi dukhul ruhil jannah qabla yaumil qiyamah. Ini hadis sangat jelas sekali menyatakan bahwasanya ruh orang mukmin itu berada di surga sebelum terjadinya hari kiamat. Karena kan Rasulullah katakan bahwasanya ruh orang mukmin itu yaitu berupa burung yang bertengger di surga. Hingga nanti Allah kembalikan ruh ini ke jasadnya. Ya.
hingga nanti Allah kembalikan roh ini ke jasadnya, yaitu di hari kiamat. Berarti surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya belum, terus bagaimana mungkin ini burung bertengger di sana, di tempat, di pohon yang pohon itu berada di surga. Kalau seandainya surganya tidak ada, otomatis pohonnya juga tidak ada. Kalau pohonnya juga tidak ada, bagaimana mungkin burungnya bertengger di pohon surga? Demikian ikhwah. Dan pernyataan beliau sebelum hari kiamat, pernyataan beliau akan kembalikan nanti di hari kiamat, ini menunjukkan kejadian itu bukan nanti. Ya, adanya ruh yang berupa burung bertengger di surga, ini kejadiannya sedang berlangsung. Karena ruh ini akan dikembalikan nanti di hari kiamat. Berarti ikhwah, surga itu sudah ada. Demikian ikhwah. Wa fi sahih Muslim was Sunan wal Musnad, dalam kitab Sahih Muslim, Sunan dan Musnad, min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lamma khalaqallahu al-jannata wan nar, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, arsala Jibril ilal jannati, maka Allah pun mengirim Jibril ke surga. Faqala idhab fanzur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha. Allah mengatakan, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, ya, surga dan neraka, kemudian Allah berkata kepada Jibril, Jibril, kau tengok dulu. Ya, kau tengok dulu bagaimana surga itu. Dan kamu lihat bagaimana fasilitas-fasilitas yang kusediakan untuk para penghuni surga nanti. Ya, lihat fasilitas yang telah kusediakan untuk penghuni surga yang nanti akan masuk. Fadhahaba fanadhara ilaiha wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha. Lantas Jibril pun pergi dan melihat semua fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk penghuninya. Faraja'a, dan setelah selesai melihat itu semua, baliklah Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faqala wa izzatuk wa izzatik, ya Allah, dengan keagunganmu, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Kalau seperti inilah surga, saya yakin tidak ada satu umat pun yang tidak mau masuk ke surga. Fa amara bil jannati wa huffat bil makarih. Lantas Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar surga tersebut dikelilingi dengan banyak perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Banyak perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia. Lantas setelah itu Allah berfirman kepada Jibril, Jibril irji fanzur ilaiha. Jibril, coba sekarang kamu lihat lagi tuh surga bagaimana. Ila ma adattu li ahliha fiha. Dan persiapan ataupun fasilitas yang kusiapkan untuk penghuninya. Faqala fanadhara ilaiha. Maka Jibril pun pergi untuk melihatnya, summa raja'a, dan dia pun balik untuk memberikan laporan. Apa kata beliau? Faqala, berkata Jibril, wa izzatuka laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Ya Allah, aku khawatir kalau seperti ini surga dikelilingi dengan berbagai macam cobaan-cobaan, perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia. Kalau seperti ini surga, saya khawatir tak ada satupun orang yang berhasil masuk ke surga. Kenapa? Dia sudah jatuh dengan cobaan-cobaan. Terjatuh dikarenakan tidak tahan dengan cobaan-cobaan tersebut. Qala, kemudian summa arsalahu ilan nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, dan setelah itu Allah suruh Jibril untuk melihat, menciptakan neraka, dan Allah suruh Jibril untuk melihat neraka. Qala idhab fanzur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha. Jibril, sekarang kamu lihat dan pergilah ke neraka. Apa saja azab yang kusiapkan untuk penduduk neraka. Maka qal fanadhar ilaiha fa idza hiya yarkubu ba'daha ba'dan. Dan Jibril pun pergi melihat neraka, ternyata neraka itu melahap, sebahagian apinya melahap sebagian api yang lain. Bayangkan, api neraka itu saling melahap.
itu sama-sama api. Apalagi kalau ada benda lain di sana. Manusia ketika dicampakkan dalam api neraka, dia akan dilahap. Sedangkan antara sesama api saja saling melahap. Apalagi ada benda-benda yang lain yang ada dalam neraka tersebut. Pastilah akan dilahap oleh si api neraka. Aku lihat api neraka itu melahap sebagiannya melahap sebagian yang lain. Humma raja'a. Lantas Jibril pun balik menghadap Allah dan berkata, faqala wa izzatuka, demi keagunganmu, la yadkhuluha ahadun sami'a biha, ya, demi zatmu ya Allah, tidak ada satupun orang yang mendengarnya kepingin masuk ke neraka. Ya, mana ada orang yang kepingin masuk neraka, ikhwan. Kemudian fa amara biha fa huffat bisyahwat. Lantas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar surga itu dikelilingi hal-hal yang sangat disukai oleh manusia, hal-hal yang sangat dicintai oleh syahwat manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kembali kepada Jibril, Jibril, idhab fanzur ila ma'adatu li ahliha fiha. Jibril, sekarang kembali kamu lihat neraka dan azab yang aku siapkan untuk penghuninya. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Lantas Jibril pun pergi dan melihat neraka tersebut. Kemudian dia pun faraja'a faqala, dan dia pun pulang menghadap Allah dan memberikan laporannya. Apa komentarnya? Wa izzatuka, demi keagunganmu, laqad khasyitu alla yanju minha ahadun illa dakhalaha. Kalau seperti inilah neraka, aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat dari ancaman neraka. Artinya apa, ikhwah? Tergoda dengan godaan-godaan yang ada di sekitar neraka. Demikian, tergoda. Ketika dia tergoda, otomatis dia akan masuk ke dalam api neraka. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ketika melihat neraka ini, langsung Jibril punya kesimpulan, ya Allah, kalau seperti inilah neraka, saya khawatir nggak ada yang selamat dari godaan. Semuanya akan tergoda dengan neraka ini. Akhirnya mereka masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, ikhwah. Itulah dia. Kemudian hadis ini disebutkan oleh dalam kitab Syarah At-Tahawi. Wa qad aqada al-Bukhari fi sahihihi baban. Sungguh Imam Al-Bukhari telah mencantumkan dalam kitab Sahih Bukharinya, yaitu satu bab. Apa tuh? Bab majaa fi sifatil jannah wa annahuma makhluqatun. Apa cantuman babnya? Bab tentang sifat surga dan pernyataan bahwasanya surga itu makhluk. Jadi di sini Imam Al-Bukhari dengan terang-terangan mengatakan surga itu makhluk dan itu sudah diciptakan. Wasaqa fi hadzal bab ahaditsun katsiratun tadullu ala annal jannata makhluqatun. Kemudian Imam Al-Bukhari menyebutkan banyak hadis, ya, menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya surga itu makhluk. Minha haditsul ladzi yanussu ala anna Allah yuriyal mayyitu ba'dama yudha fi qabrihi maq'adahu minal jannati wan nar. Di antaranya yaitu hadis yang dengan jelas Allah mengatakan, yang jelas hadis tersebut menyatakan bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada si mayit di saat mayit itu sudah diletakkan di kuburannya, maka sejak saat itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tempatnya nanti di hari akhirat, apakah di surga ataukah di neraka. Kemudian wa hadisu ittila'i Rasulullah SAW ala jannati wan nar. Itu yang pertama, ikhwah, yaitu hadis Imam Bukhari menyebutkan bahwasanya Allah dengan sangat jelas mengatakan diperlihatkan kepada si mayit. Sementara kan memang belum hari kiamat, ikhwah. Itu menandakan bahwasanya surga itu sudah diciptakan dan surga dan neraka itu adalah makhluk. Demikian juga, ikhwah, yang kedua, wa hadisu ittila'i Rasulullah SAW alal jannati wan nar. Demikian juga hadis bagaimana Rasulullah SAW sudah melihat surga dan neraka. Yang ketiga, wa hadisu ru'yati Rasulullah SAW liqasri Umar bin Khattab fil jannah. Demikian juga Imam Al-Bukhari mencantumkan hadis tentang Nabi SAW melihat Nabi SAW melihat istana, ya,
Nabi SAW melihat istana Umar bin Khattab di surga. Wa ghairu dzalika minal ahadits, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menyatakan dengan tegas, dengan jelas bahwasanya surga itu makhluk Allah dan dia sudah diciptakan. Demikian ikhwah. Wa qad kana Ibnu Hajarin musiban indama qala. Sungguh benar apa yang dikatakan Ibnu Hajar ketika dia berkata, wa asrahu mimma dzakarahu al-Bukhari fi dzalik. Dan hadis yang paling jelas yang disebutkan Imam Al-Bukhari dalam masalah ini adalah ma akhrajahu Ahmad wa Abu Daud bi isnadin qawin, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang kuat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, lamma khalaqallahul jannah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, qala li Jibril, Allah berkata kepada Jibril, idhab fanzur ilaiha, Jibril pergilah dan lihat bagaimana surga dan neraka tersebut. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, di antara Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat jelas menyatakan bahwasanya surga dan neraka itu adalah makhluk Allah. Surga dan neraka itu saat ini sudah diciptakan. Adapun pernyataan-pernyataan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya surga itu belum diciptakan oleh Allah, nanti diciptakannya di hari kiamat. Karena alasannya bahwasanya seandainya surga itu sudah diciptakan, berarti kosong dong, tidak ada tugas sama sekali. Seandainya neraka sudah diciptakan, ya tentu kosong dong neraka tersebut. Karena yang akan masuk surga dan yang akan masuk neraka itu nanti setelah hari berbangkit, setelah nanti hari kiamat. Itulah logika mereka dalam membuat kesimpulan. Baik, ikhwah rahimahullahikum. Sebagaimana yang telah kita bahas di kajian lalu, bahwasanya standar kebenaran itu bukan logika. Standar kebenaran itu bukan ilmu kalam, bijak dalam berdebat, bukan. Tapi standar ilmu itu, standar kebenaran itu adalah Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apabila memang ada dalilnya dari Quran dan dari Quran, silahkan yakini. Apabila ada dalilnya dari hadis, silahkan yakini. Namun kalau tidak ada dalilnya, maka itu bukan sebuah kebenaran. Demikian ikhwah. Apalagi yang sedang kita bicarakan ini adalah masalah gaib, di mana terkait dengan surga dan neraka tidak ada seorang pun di antara kita yang masih hidup yang pernah masuk surga dan yang pernah masuk neraka, kan tidak ada. Maka informasi yang valid yang bisa kita percaya hanya dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang menjadikan standar baik dan buruknya. Apa yang dikatakan baik, apa yang dikatakan syariat baik itu pasti baik, dan apa yang dikatakan syariat buruk itu pasti buruk. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Sekarang kita lihat, tadi mereka katakan bahwasanya kalau seandainya surga dan neraka itu belum diciptakan, berarti dia nganggur. Lantas kita sudah sebutkan hadis-hadis yang sebenarnya tak perlu pembicaraan lebih dalam karena sudah sangat jelas hadis-hadisnya dalam Al-Qur'annya. Namun tak apa, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita akan pelajari syubhat-syubhat orang yang mengatakan bahwasanya neraka itu belum diciptakan. Syubhatu man qala an-nar lam tukhlaq ba'du. Syubhat orang-orang yang mengatakan bahwasanya api neraka itu belum diciptakan. Insyaallah akan kita bicarakan di kajian yang akan datang. Apa syubhat-syubhat mereka dan bagaimana pula cara membantahnya. Sehingga kita jika ketemu dengan orang-orang seperti ini, kita punya jawaban yang telak berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Saya kira untuk pagi hari ini cukup sampai di sini saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bersama muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi yang mau bertanya dipersilakan. Allahu a'lam bissawab.